warahmatullahi wabarakatuh, sahabat perkebunan Surabaya. Jumpa lagi dengan kita, tim podcast dari Balai Besar Surabaya. Hari ini kita akan membahas tema tentang layanan yang sangat populer di Balai Besar Surabaya, yaitu layanan dokter tanaman atau yang disingkat dengan Sinanda. Saya sudah kedatangan narasumber yang langsung menangani tentang layanan tersebut ya. Langsung saja kita kenalan dengan beliau. Selamat pagi Ibu Presti. Selamat pagi Bu Ledi. Ini beliau adalah Presti Mardiani ya. Beliau adalah ini POPT ahli muda, Betul. ya, di bidang pelindungan tanaman perkebunan di Balai Besar Surabaya. Baik Bu Presti, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Kabarnya baik Bu Ledi. Oke Bu Presti, kita kan punya banyak layanan ya, tapi salah satu layanan yang sangat sangat bagus sekali, terus sering kita laksanakan dan banyak juga penggunanya. Salah satunya itu kan layanan dokter tanaman. Betul. Nah, Sinanda, boleh dijelaskan ini Bu, apa sih layanan dokter tanaman itu? Ya, terima kasih Bu Ledi. Terima kasih. Selamat pagi sahabat perkebunan. Saya dengan Presti di sini ingin sedikit menjelaskan tentang layanan Sinanda. Jadi Sinanda itu salah satu layanan unggulan dari bidang pelindungan di Balai Besar Perbenian dan Pelindungan Tanaman Surabaya. Jadi Sinanda itu kepanjangan dari sistem layanan dokter tanaman. Sinanda ini merupakan pionir dari layanan yang diberikan oleh bidang pelindungan di BPPTP Surabaya, di mana layanan tersebut itu juga berintegrasi dengan layanan di bidang pelindungan yang lain, misalkan Sibulat atau sistem bank isolat. Kemudian ada juga Ladufor atau layanan produk dan formulasi yang merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh bidang pelindungan, yang di situ tujuan utamanya adalah untuk memberikan layanan kepada petani pekebun, terutama untuk layanan pemberian seperti saran pengendalian, kemudian informasi teknis untuk pengendalian hama dan penyakit atau OPT yang ditemukan di lapang, terutama untuk tanaman perkebunan seperti itu. Kalau boleh tahu, Bu Presti, ini layanan Sinanda ini adanya sejak kapan? Jadi seperti saya sebutkan tadi bahwa layanan Sinanda ini merupakan pionir dari layanan di bidang pelindungan. Ini sudah mulai dibentuk pada tahun 2018. Jadi dimulai sudah beberapa tahun yang lalu. Sudah lebih dari 5 tahun ya. Betul. Kemudian kalau dalam pelaksanaannya ini layanan Sinanda ini, jaminan layanannya ini apa Bu? Dia sudah berjalan ini layanannya bagus apa enggak gitu? Ya. Jadi mungkin Bu Ledi bisa dilihat juga dari setiap kita memberikan layanan, kita selalu ada IKM ya, indeks kepuasan masyarakat. Mungkin bisa dilihat di situ. Alhamdulillah sampai saat ini untuk indeks kepuasan masyarakat kami selalu di atas angka 85, jadi sudah melebihi rata-rata. Jadi keunggulan dari layanan kami berintegrasi seperti saya sampaikan tadi, integrasi dengan beberapa produk yang merupakan bahan yang bisa digunakan untuk pengendalian. Kami juga didukung oleh SDM yang sangat luar biasa di bidang pelindungan, jadi sudah memiliki kompetensi di bidang pelindungan, di bidang pengendalian hama dan penyakit. Kami juga didukung dengan sarana dan prasarana yang juga begitu luar biasa, sudah canggih ya saat ini. Itu kami juga memberikan layanan yang sampai saat ini berdasarkan sasaran mutu yang kita susun itu selalu tepat waktu, dan kami juga memiliki layanan yang istilahnya jemput bola ya, kita yang datang ke lahan, kita yang datang ke petani, kemudian mengetahui kondisi di lapang secara langsung sehingga bisa memberikan layanan yang lebih tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapang. Nah, tadi yang disebutkan sama Bu Presti ini menariknya itu ada SDM yang mumpuni. Nah, ada syarat tertentu nggak itu SDM pelaksana Sinanda? Kan namanya juga dokter tanaman. Kalau ada dokter umum itu kan dia punya ini ya, dia harus setelah kuliah dia harus ada praktek dan sebagainya. Apakah itu juga ada di dokter tanaman? Ya.
Betul sekali Bu Lady, seperti saya sampaikan tadi bahwa kita didukung oleh SDM yang luar biasa. Jadi secara kompetensi dasar itu untuk dokter tanaman itu harus POPT. Jadi harus POPT, fungsional khusus POPT itu apa itu? Pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Oke. Di situ dari spesifikasi pendidikannya harus di bidang hama dan penyakit tumbuhan. Kalau dari pertanian, atau kalau di luar pertanian itu bisa dari biologi. Gitu. Jadi secara latar belakang pendidikannya harus HPT atau biologi. Tapi kalau sekarang juga jurusan-jurusan sepertinya sudah beberapa kampus sudah bukan HPT tapi agrotek. Tapi peminatannya nanti yang di bidang HPT. Oh gitu, jadi tidak semua yang ada di bidang pelindungan itu layak menyandang gelar dokter tanaman. Betul, selain itu apa namanya, selain dia memiliki latar belakang pendidikan tersebut, kemudian harus didukung dengan kompetensi yang diperoleh dari diklat dasar juga. Jadi sebelum kita masuk menjadi fungsional POPT, kita harus menempuh diklat dasar yang di situ kita mendapatkan banyak ilmu tentang pengendalian. Kemudian untuk supporting juga setiap 2 tahun sekali kami juga diberikan assessment untuk mengetahui dan mengupgrade ilmu yang kita peroleh selama ini. Oh jadi selain dia harus POPT, dia juga ada ujiannya ya mau jadi dokter tanaman. Betul. Jadi kita ada istilahnya assessment gitu ya. Nanti kalau ujian sebenarnya gimana gitu ya. Jadi ya memang dokter tanaman istilah itu memang kita yang memunculkan seperti itu ya. Jadi kalau ada dokter manusia yang seperti kita ketahui, ada dokter hewan, kita ingin memunculkan dokter tanaman meskipun secara secara resmi itu memang belum ada, tapi kami ingin menjadi pionir di situ yang harapan kami kedepannya itu bisa muncul suatu profesi yang membidangi di bidang tanaman seperti itu. Oke. Terus tadi kan asesmen itu dilakukan juga untuk dokter tanaman sebagai syarat utama gitu ya. Apakah asesmennya itu dilakukan internal kita atau itu bekerja sama dengan perguruan tinggi atau kementerian lembaga lainnya? Ya, asesmen memang dilakukan secara internal kami, tapi untuk upgrade ilmunya kami juga bekerja sama dengan banyak universitas yang terutama yang mempunyai jurusan hama dan penyakit tumbuhan. Di situ kita biasanya melakukan pelatihan atau kita meminta narasumber dari berbagai universitas untuk mengupgrade ilmu yang kita punya, terutama untuk mengetahui perkembangan kondisi hama dan penyakit yang sedang happening di lapang gitu ya istilahnya. Jadi kan pastinya dengan kondisi lingkungan yang pastinya berubah seperti sekarang ini, kondisi di lapang juga pasti berubah. Jadi kami harus selalu mengupgrade untuk hal tersebut. Berarti balai ini memastikan layanan Sinanda ini ditangani SDM yang dia tidak hanya layak disebut dokter tanaman, tapi juga mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan saat ini. Iya, seperti itu. Nah, baik. Bu Presti bisa digambarkan gitu ya, diceritakan sarana prasarana apa yang dipunya oleh Sinanda ini? Iya. Jadi untuk sarana dan prasarana seperti saya sampaikan di awal tadi, kita terintegrasi juga dengan sistem layanan Bank Isola dan layanan produk formulasi. Jadi balai kami itu juga memiliki produk dan formulasi yang berupa APH atau agens pengendali hayati yang itu diproduksi oleh balai kami sendiri, oleh bidang pelindungan. Di situ kita didukung oleh laboratorium dengan peralatan yang sudah bagus, sudah sudah memenuhi standar untuk produksi APH. Jadi di kami itu ada 7 laboratorium yang itu juga sangat supporting untuk kegiatan layanan Sinanda. Selain itu kami juga ada kendaraan operasional, jadi untuk mendukung layanan Sinanda untuk menjemput bola atau datang ke lokasi itu kita didukung oleh armada yang juga di situ juga dilengkapi dengan beberapa peralatan yang sangat supporting dan lumayan canggih ya untuk memberikan pelayanan di lapang. Jadi ada armada atau mobil yang secara spesifikasi sangat sesuai untuk di lapang, apalagi untuk daerah perkebunan ya, seperti diketahui perkebunan pasti
berbukit gitu ya, lokasinya agak Jauh ya, ya, jauh di pedalaman jauh gitu ya. Jadi armada kami didukung untuk itu, dan di dalamnya ada mini laboratorium. Oh, keren Ya, ya. jadi di situ dilengkapi dengan mikroskop portable yang bisa kita gunakan di lapang. Di situ juga ada beberapa kit yang bisa digunakan. Kemudian kita bisa mengukur keasaman tanah dan sebagainya. Kemudian di mobil tersebut juga disediakan layanan untuk memberikan tayangan untuk penerima layanan. Jadi tidak hanya kita ngomong aja, tapi di situ bisa ada tayangan, bisa ada informasi yang Udah kayak ditayangkan kuliah nih ya berarti. betul, kuliah sederhana yang bisa diterima oleh ya petani pekebun seperti ini. Berarti kan tadi ada produk-produk yang dihasilkan oleh balai gitu. Betul. Berarti itu ada yang dijual lewat layanan Sinanda gitu. Betul, kalau untuk layanan Sinanda istilahnya kami memperkenalkan produk-produk apa saja yang kita punyai. Kemudian layanan itu memang ada berbayar karena PNBP. Jadi PNBP itu langsung disetorkan ke negara untuk mengganti istilahnya mengganti bahan dan kebutuhan yang kita gunakan untuk pembuatan APH tersebut. Tapi insya Allah harganya masih terjangkau dan ramah untuk petani pekebun. Sebenarnya tuh basic dari layanan Sinanda ini sebenarnya gratis ya Bu ya, hanya yang tertentu saja yang berbayar gitu. Betul. Jadi kalau untuk layanan Sinanda itu sendiri boleh dia. Jadi ada layanan informasi OPT, ada layanan diagnosis OPT, identifikasi OPT, kemudian saran pengendalian OPT dan anjuran teknis pengendalian OPT. Jadi di situ memang saya jelaskan sedikit mungkin ya. Boleh Jadi jadi untuk informasi OPT itu kita memberikan informasi yang istilahnya sederhana, yang simple, yang mudah dipahami kepada penerima layanan. Jadi penerima layanan kami itu bisa dari petani, bisa dari mahasiswa, bisa dari produsen benih misalkan, atau produsen produk-produk pertanian seperti itu. Kita memberikan informasi sederhana mengenai hama penyakit dan pengendaliannya. Kemudian untuk diagnosis, perbedaannya di situ kita melihat secara langsung gejala yang muncul pada tanaman seperti apa. Jadi kita bisa mendiagnosis secara cepat bahwa dengan gejala seperti ini diperkirakan terkena serangan jamur misalkan. Kemudian kalau ini ada serangan hama di sini dari gejala yang nampak. Kemudian setelah diagnosis itu memang untuk informasi diagnosis, saran pengendalian dan anjuran teknis itu memang gratis Bu Lady. Jadi benar-benar free. Kita tidak memungut biaya apapun, meskipun kita harus datang ke lapang itu diberikan secara gratis kepada pengguna layanan. Tapi memang ada layanan identifikasi, karena untuk identifikasi kita harus mengecek secara detail, membutuhkan waktu dan alat dan bahan yang sedikit rumit di situ. Alat bahannya harus beli ya, betul, itu yang berbayar PNBP gitu. Oke, terus ini respon masyarakat gimana dengan layanan Sinanda ini? Iya, alhamdulillah untuk responnya begitu luar biasa dari masyarakat. Beberapa layanan sudah kami berikan, kemudian kami juga selalu mengevaluasi bagaimana dengan layanan yang diberikan. Selain melalui IKM, kita juga selalu tetap menjaga komunikasi dengan pengguna layanan seperti itu. Jadi setelah kita memberikan pengendalian, nanti kita infokan lebih lanjut, tanyakan lebih lanjut bagaimana kondisi di ada pengawalan gitu ya. Jadi sampai penyakitnya itu hilang. Iya, betul, sampai penyakit atau hamanya bisa dikendalikan. Kemudian meskipun komunikasi itu tidak yang intens gitu ya, tapi kita menanyakan secara pada saat panen gitu, kita tanyakan hasilnya gimana Pak, ada pengaruhnya apa enggak terhadap produktivitas seperti itu. Oh gitu. Terus ini layanan Sinanda ini kan apakah itu sudah pernah dilaksanakan di semua wilayah kerjanya Balai Surabaya atau hanya cakupnya sekitar kantor Balai Surabaya? Ya, untuk layanan Sinanda yang diberikan dengan armada yang ada memang istilahnya kalau secara offline ya kita datang ketemu itu mungkin memang masih terbatas di wilayah kerja kita yang ada di Jawa Timur. Jadi jadi kita sudah pernah mendatangi beberapa
kabupaten yang ada di Jawa Timur, petani-petani atau mahasiswa yang butuh berkonsultasi juga sering datang ke kantor kami, ke laboratorium kami. Tapi juga ada mahasiswa yang dari luar Jawa Timur pun juga ada gitu. Tapi kalau untuk mendatangi memang masih terbatas di wilayah Jawa Timur. Tapi untuk layanan online mau berkomunikasi kami via WA gitu kan, kita juga ada layanan online gitu, itu tidak dibatasi oleh jarak dan waktu istilahnya seperti Jadi itu. kalau layanan lewat WA itu kan nggak perlu biaya ya. Betul. Sambil tiduran ketik-ketik. Iya betul. Dapat jawabannya. Siap. Oke. Gitu. Terus kalau misalnya ada masyarakat nih yang pengen tahu, pengen menggunakan layanan Sinanda itu gimana caranya? Betul. Jadi untuk layanan Sinanda bisa dilihat di website Balai. Kemudian ada kontak juga untuk menerima layanan Sinanda ya, atau berkirim surat juga bisa melalui alamat yang ada di Balai seperti itu. Oh gitu. Ya. Jadi hanya dengan buka website terus menghubungi lewat WA layanan juga bisa. Betul, Kalau misalnya petaninya datang ke sini langsung nih bawa tanamannya nih, tanaman aku kenapa Bu gitu, bisa? Oh bisa sekali, malah kita senang banget kalau bisa ketemu langsung dengan petaninya, bisa melihat gejalanya seperti apa. Jadi langkah-langkah pengendalian yang dilakukan itu bisa lebih tepat sasaran seperti itu. Tadi kan ada kayaknya ada 4 layanan di dalam Sinandanya itu ya. Masing-masing itu waktunya berapa lama itu maksimalnya gitu? Iya. Jadi kalau untuk informasi OPT karena kita langsung berkomunikasi dengan pengguna layanan itu 1 hari selesai, nggak 1 hari, kita mau konsul berapa jam di situ langsung kita layani di situ gitu. Langsung selesai bisa ya? Langsung selesai bisa. Jadi memang perlu saya sampaikan di sini bahwa layanan Sinanda itu juga sudah istilahnya itu sudah ber-ISO Bu Lady. Jadi sudah ya ISO 9001 2015 untuk layanan ya. Oh iya, tadi kan berarti itu salah satu selain SDM yang terasesmen berarti salah satu jaminannya. Betul ya. Kemudian laboratorium kami juga sudah ISO 17025. Jadi ya kita didukung oleh sudah aturannya sudah jelas gitu Bu Lady ya. Semua yang kita lakukan sudah tercatat di situ seperti itu. Jadi SOP-nya jelas. Betul, SOP-nya jelas. Jadi seperti informasi OPT memang di sasaran mutu kami itu layanan diberikan maksimal di 2 hari kerja. Tapi alhamdulillah sampai saat ini kita bisa menyelesaikan layanan informasi dalam waktu 1 hari selesai seperti itu. Kemudian terus itu tadi kan kalau rekomendasi kayak gitu petaninya datang langsung kan bisa terselesaikan langsung. Terus kalau ternyata petaninya ke sini dia nggak bawa tanamannya kan bingung ya seperti apa gitu. Terus seandainya itu harus ditindaklanjutin ke lapangan, itu kan kita bawa mobil operasional, kemudian bawa alat-alat itu. Apakah itu biaya perjalanannya ke lokasi dimintain ini biaya gitu? Ya. Seperti saya sampaikan, kita tidak berbayar sama sekali. Gratis berarti ya. Berarti petani tidak perlu menanggung biaya BBM, makan gitu. Nggak usah, kita beli makan sendiri. Cuman kadang petani-petani kita memang luar biasa, jadi menerima kami dengan baik, kita juga dilayani dengan baik di petani seperti itu. Jadi kita senang banget kalau bisa ketemu dengan petani langsung, ke lokasi langsung, itu lebih layanan bisa diberikan dengan lebih baik. Sejauh ini Bu Presti, apakah kan tadi dari 2018 ya sampai sekarang, apakah ada ini ya data yang menunjukkan bahwa adanya Sinanda itu berpengaruh signifikan itu ke perkebunan di area wilayah sini? Jadi memang dari evaluasi yang kita lakukan, alhamdulillah layanan Sinanda itu juga memberikan kontribusi yang bagus untuk masyarakat, alhamdulillah bisa memberikan keuntungan untuk masyarakat seperti untuk pengendalian mungkin salah satu yang yang merupakan OPT utama terutama pada komoditas tebu di Jawa Timur itu adalah
hama uret, Lepidiotas stigma kalau yang ulet bahasa gede-gede gitu katanya kan. betul. Bentuknya seperti ulat sagu gendut-gendut gitu ya, Iya. tapi itu menyebabkan kerusakan pada akar tanaman tebu. Oh, Di situ gitu. di situ jika apa namanya populasinya itu per rumpun aja tiga ekor Lepidiotas stigma di situ, itu bisa menyebabkan kerugian yang tinggi untuk tanaman tebu. Tapi dengan adanya layanan Sinanda itu bisa turun menjadi kurang dari satu ekor per rumpun. Seperti itu. Hampir Jadi, nol berarti. ya hampir nol. Jadi kadang kita ngukurnya kan per meter persegi juga gitu. Iya. Jadi dalam 1 meter persegi itu beberapa rumpun itu tinggal satu gitu, atau bahkan tidak ditemukan sama sekali di situ untuk hama uretnya. Jadi dengan adanya penurunan populasi, jadi pastinya kerusakan yang ditimbulkan juga menjadi sangat berkurang. Karena kerusakannya berkurang jadi meningkatkan produktivitasnya gitu. Iya, petaninya nggak jadi gagal panen. Iya, jadi ini data itu ada yang sebelumnya itu 8 ekor per meter persegi menjadi 0,5 secara rata-rata, dari 8 ke 0,5 per meter persegi populasinya. Termasuk turun drastis itu. Betul. Kemudian untuk produktivitasnya yang luar biasa, ini pengakuan petani sendiri ya. Jadi kita tidak mengada-ngada gitu ya. Jadi kita real tanya ke petani, dari hasil panen yang sebelumnya hanya 400 kuintal per hektar, ini bisa meningkat sampai 2 kali lipat. Jadi bisa mencapai 800 kuintal per hektar, seperti itu. Itu kalau diduitin jadi berapa ya? Nah itu, apalagi sekarang sepertinya harga tebu juga lumayan ya, sudah di atas 80.000 itu per kuintalnya itu. Kemudian bahkan secara kandungan gulanya juga meningkat karena kondisi tanamannya juga sehat ya, membaik. Jadi selain memberikan informasi tentang pengendalian OPT, jadi pengendalian OPT kan tidak hanya melulu dikendalikan, tapi kita juga mengelola. Jadi istilahnya sekarang kan pengelolaan hama dan penyakit boleh dia. Jadi tidak hanya dikendalikan, tapi kita juga bagaimana caranya tanaman itu menjadi sehat, tanaman itu kuat tahan terhadap serangan hama penyakit, itu jadi support untuk peningkatan produktivitasnya. Seperti itu. Bu Prasti, boleh dong, ini kan cerita tentang pengalamannya menjadi dokter tanaman. Ini kan area Jawa Timur, ini kalau perkebunan itu kan luar biasa ya, dia naik jalannya yang seperti itu. Nggak ada lokasi perkebunan yang mudah dijangkau dan konsultasi. Boleh diceritain nggak itu daerah mana yang paling jauh area Jawa Timur ini yang sudah pernah dikunjungin? Jadi untuk Jawa Timur ini memang benar untuk beberapa komoditas OPT ya, misalkan kopi, kakao itu pasti di daerah pegunungan yang jalannya nggak mudah, kelok-kelok gitu ya. Paling yang gampang-gampang itu biasanya kalau tebu atau tembakau boleh itu masih bisa di pinggir jalan, dataran rendah ya, jadi di mana ya boleh yang saya pernah juga Banyuwangi mungkin jauh kan itu? Banyuwangi jauh, kita juga pernah ke Probolinggo ya. Di Probolinggo itu di daerah Sumber itu juga. Jadi kalau Probolinggo komoditasnya apa, Mbak? Kopi. Jadi di daerah Sumber itu memang penghasil kopi di situ. Jadi untuk perkebunan ya di situ karena daerah. Jadi Sumber itu bersebelahan dengan lereng Gunung Bromo boleh di. Jadi di situ ya memang selain produk-produk horti, di situ juga produk kopinya juga unggulan di situ. Seperti kita juga pernah ke sana dengan jalan yang luar biasa berkelok di situ. Jadi ya kadang deg-degan ya kadang. Ke daerah yang disebutkan tadi itu berapa jam perjalanan dari sini? Kalau dari Jombang, karena sekarang sudah didukung ada tol juga, alhamdulillah. Iya, bener ya. Ya. Jadi perjalanan kurang lebih 3 jam boleh 3 jam sampai di lokasi. Tapi kan tol itu baru-baru ini ya. Tahun 2018 belum ada tol kan, jadi itu bisa sampai 5 jam. Betul, sampai 5 jam ya. Gitu. Kemudian dari sana ada nggak pengalaman lain, misalnya kayak petaninya itu dia benar-benar merasakan ini ya perubahan-perubahan gitu, terus dia menginfokan ke kita gitu, ada perubahan gini dan mereka merasa senang. Untuk apa ya, testimoni istilahnya dari petani itu ya, yang saya ceritakan tadi yang produktivitasnya sampai 2 kali lipat itu untuk petani Kediri Bu Lady, dan itu memang di Kediri. Ya, memang petaninya sendiri yang
eh, menyampaikan ke kami saking dia excited senang gitu ya, hasilnya melimpah jadi 2 kali lipat seperti itu. Jadi petani sampai langsung menginfokan ke kami, Bu, alhamdulillah ini hasil panen kami meningkat menjadi 2 kali Ini lipat nih, gitu. berarti ini boleh nih petaninya nanti kita wawancara ini, Oh, biar betul, kita kan ya. butuh ini ya, butuh bukti langsung Iya, gitu, seperti apa, bener ya. apa enggak gitu Iya, ya. betul. Takutnya nanti Bu Ledi omong doang ini, jangan-jangan hanya omongannya Bu Presti aja gitu ya. Kan ini layanan untuk masyarakat ya, jadi biar masyarakat itu tahu gitu, ada layanan di sini, kalau mereka butuh tinggal ke sini. Betul sekali. Bu Presti, selama menjadi dokter tanaman ini apakah apa yang dirasakan ketika berhasil membantu petani? Rasanya itu luar biasa sekali ya. Jadi kadang kita itu berpikir di Indonesia ini ya, terutama di daerah di wilayah kerja kami, memang kadang itu komoditas perkebunan itu kan bukan sebenarnya secara hasil dia harganya tinggi, apalagi sekarang sudah petani-petani sudah mulai sudah mulai tertarik untuk tanam perkebunan gitu. Memang dulu itu perkebunan itu jarang diperhatikan, Bu. Kadang kita pernah datang ke kebun yang tanaman kopinya tidak terawat gitu. Dibiarkan sampai tingginya itu tidak terjangkau seperti itu. Tanaman kakao juga tidak dirawat gitu. Tapi dengan kehadiran kami itu kadang petani itu melihat apa yang kita berikan, jadi kita istilahnya mensimulasi Bu Ledi, dan itu dilanjutkan sampai memberikan hasil, kemudian meningkatkan istilahnya kesejahteraan. Itu rasanya itu luar biasa, senang bisa berkontribusi, bahagia, itu hal yang membuat kita bahagia. Betul, jadi kadang itu ternyata saya di sini juga bisa memberikan manfaat ya gitu kan. Seperti itu Bu Ledi. Biasanya SDM yang dokter tanaman itu kira-kira ada berapa, Bu Presti? Untuk di Balai Besar ini SDM di POPT itu sudah lebih dari 30 Bu Ledi. Jadi ada sekitar 34 POPT di balai ini yang bisa memberikan layanan untuk Sinanda ini. Itu sudah sebenarnya kalau bicara angka segitu ya untuk wilayah kerja Balai Surabaya itu masih kurang gitu ya. Gitu ya. Boleh. Kita sedang kalau ada tambahan SDM di sini ya gitu yang bisa support untuk layanan Sinanda di Balai Besar Surabaya. Mengingatkan lokasinya ya, lokasi perkebunan. Ya, wilayah kerja kita 8 provinsi sebenarnya gitu ya. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang Sinanda itu bisa keluar dari Jawa Timur. Amin. Kalau misalnya armadanya memenuhi. Betul. Itu kadang yang kita bayangkan kalau misalkan kita harus memberikan layanan di NTT gitu misalkan ya. Apa ya saya gitu. naik kapan ya bisa sih sebenarnya, kita juga sering ke sana juga gitu. Cuman kan tidak bisa yang layanan diberikan tidak bisa seperti jika kita di wilayah membawa peralatannya. Membawa peralatannya ya. Mungkin kita hanya bisa membawa sampel dari sana, akhirnya kan komunikasinya kan berlanjut by WA. Jadi ke sana ngambil sampel, ngamatin keadaan lapangan, bawa lagi ke sini diamatin gitu. Nanti keluar rekomendasinya apa? Iya, betul sekali. Oke, Bu Presti, udah cukup menarik apa yang kita bicarakan tadi. Semoga bermanfaat untuk para petani benar sekali di Indonesia. Iya, baik. Terima kasih atas waktunya Bu Presti. Mudah-mudahan lain kali kita bisa podcast lagi dengan tema yang berbeda ya. Karena masih banyak layanan-layanan di Balai Surabaya ini yang bisa kita bedah, kita angkat di podcast kita gitu ya. Baik, terima kasih sahabat perkebunan Surabaya. Sampai jumpa di lain waktu. Saya Diana dan Ibu Presti Mardiani mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.